Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran studi Al-Quran pada siang hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, seorang yang menjadi perantara turunnya Al-Quran. Saya Khairun Nida dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai qiraat Al-Quran. Langsung saja ke pembahasan. A. Pengertian qiraat Al-Quran. Al-qiraat adalah jamak dari qiraatan, masdar dari qara'a yaqra'u qiraatan. Menurut istilah, berarti mazhab pembacaan Al-Quran dari para imam qura yang masing-masing mempunyai perbedaan dalam pengucapan Al-Quran Al-Karim dan disandarkan pada sanad-sanadnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dan qiraat adalah dua kata yang berbeda. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menerangkan kepada manusia risalah ilahi dan sebagai bukti kebenaran risalahnya. Sedangkan qiraat adalah cara membaca lafal-lafal tertulis dalam mushaf, baik dengan meringankan bacaannya atau takhif, atau dengan menggandakan tasydid. Wahyu hanya satu dan berasal dari Allah, sedangkan cara penulisannya atau bacaan dan pengucapannya boleh berbeda. Hal ini ditunjukkan dengan adanya qiraat at-7 yang oleh para ulama dinilai mutawatir riwayatnya. Dari keterangan ringkas di atas dapatlah disimpulkan bahwa perbedaan esensial antara Al-Quran dan qiraat adalah 1. Al-Quran adalah wahyu Allah yang terjamin keaslian dan kemurniannya semenjak turun kepada Nabi sampai ke akhir zaman. Sedang qiraat adalah cara membaca Al-Quran itu. 2. Pada Al-Quran tidak sedikit pun terselip keraguan, sedangkan qiraat terdapat perbedaan antara satu riwayat dengan yang lain. Perbedaan qiraat tersebut sama sekali tidak mempengaruhi kemurnian Al-Quran. Sebab bagaimanapun juga, bahasa Arab pada waktu turunnya Al-Quran itu menuliskannya dengan huruf yang belum sempurna, yang belum dilengkapi dengan baris, tanda baca, dan sebagainya. Namun jelas mereka paham dengan tulisan-tulisan yang ada yang sesuai dengan pengambilan langsung secara lisan daripada hufaz yang mengajarkan Al-Quran. B. Sejarah qiraat Al-Quran. Meluasnya wilayah Islam dan menyebarnya para sahabat dan tabi'in mengajarkan Al-Quran di berbagai kota menyebabkan timbulnya berbagai qiraat. Perbedaan pembaca antara satu qiraat dengan lainnya bertambah besar, sehingga sebagian riwayatnya tidak bisa lagi bertanggungjawabkan. Sehingga para ulama menuliskan qiraat-qiraat ini dan sebagian menjadi mansyur. Lahirnya istilah qiraah 7, qiraah 10 dan qiraah 14. Adapun imam dan ahli qiraah yang dipercaya dan diikuti kebanyakan orang. Dalam kitab Al-Itqan fil Ulum Al-Quran menjelaskan bahwa imam dan ahli qiraah itu tersebar semua penjuru pusat Islam. Di antaranya di Madinah, di Mekah, di Kufah, di Bashr, di Syam, dan Jibril membacakan Al-Quran kepada Nabi tidak hanya dalam satu logat. C. Macam-macam qiraat Al-Quran dan tokoh-tokohnya. Sebagian ulama menyimpulkan macam-macam qiraat menjadi 6, yaitu mutawatir, yang artinya qiraat yang dinukil oleh sejumlah besar periwayat yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta dari sejumlah orang seperti itu dan sanadnya bersambung hingga penghabisannya, yakni Rasulullah, dan inilah yang umum dalam hal qiraat. B. Mansyur, yaitu qiraat yang sahih sanadnya tapi tidak mencapai derajat mutawatir.
sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan ras Utsmani, serta terkenal pula di kalangan para ahli qiraat, sehingga karenanya tidak dikategorikan qiraat yang salah atau syadz. Yang ketiga, ahad, yaitu qiraat yang sahih sanadnya tetapi menyalahi ram Utsmani, menyalahi kaidah bahasa Arab, atau tidak terkenal seperti hal qiraat mansur yang telah disebutkan. Di antara contoh yang lainnya diriwayatkan dari Abu Bakrah bahwa Nabi membaca Ar-Rahman. Syadz yaitu qiraat yang tidak sahih sanadnya pada surah Al-Fatihah ayat 4 dengan bentuk fi'il madi dan menasabkan katanya Maliki Yaumiddin, yaitu katanya tuh yaumi. Selanjutnya maudu, yaitu qiraat yang tidak ada jelasnya seperti qiraat Al-Hazzani yang dikatanya oleh berasal dari Abu Hanifah. Bacaannya mengenai ayat innama yahsarallah. Munraj, yaitu yang ditambahkan ke dalam qiraat sebagai penafsiran seperti qiraat Ibnu Abbas. Contoh perbedaan menurut hukum dan kaidahnya. Menurut Muhammad Mustafa Azami yang dikutip oleh Muhammad Alifuddin bahwa ilmu qiraat yang benar awalnya yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Teks Al-Quran diturunkan atau diwahyukan dalam bentuk lisan dan pengumumannya dengan lisan pula. Berarti Nabi secara otomatis menyediakan teks dan cara pengucapan kepada umatnya. Keduanya merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan. Lalu, mengapa terjadi dalam perbedaan qiraat? Azami mengungkapkan begini. Sebelum Islam berkembang lusa, maka dialeks Quraisy adalah satu-satunya dialeks yang bisa digunakan oleh Nabi, khususnya ketika beliau masih bermukim di Mekah. Namun ketika beliau berada di Madinah, terlebih lagi ketika Islam semakin meluas dan berlahan wilayah Arab lain dengan suku bangsa dan dialeks yang baru. Kondisi tersebut menjadikan dialeks kaum Quraisy sulit untuk dipertahankan sebagai satu-satunya dialeks yang berlaku. Sebenarnya telah muncul sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Di antara contoh sebab-sebab munculnya perbedaan dari qiraat antara lain sebagai berikut. 1. Perbedaan qiraat Nabi, yang artinya adalah mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Nabi memakai beberapa versi qiraat. 2. Mengakui dari Nabi SAW terhadap berbagai qiraat berlaku di kalangan kaum muslimin. Dan 3. Adanya riwayat para Nabi SAW menyangkut berbagai versi qiraat. Lalu 4. Adanya lahjah kebahasaan di kalangan bangsa Arab pada masa turunnya Al-Quran, ada juga dari berbagai hukum. Hikmah perbedaan bacaan Al-Quran. Para ulama mengungkapkan hikmah yang terkandung di balik adanya perbedaan qiraat Al-Quran diantaranya. 1. Meringankan umat Islam dan memudahkan mereka untuk membaca Al-Quran. 2. Mempersatukan umat Islam di kalangan bangsa Arab yang relatif baru dalam satu bahasa yang dapat mengikat persatuan di antara mereka. 3. Mengukuhkan dan menguatkan ketentuan hukum yang telah disepakati oleh para ulama. 4. Merupakan tafsir atau penjelasan terhadap suatu lafaz dalam Al-Quran yang mungkin sulit untuk dipahami. Dan 5. Meluruskan akidah sebagian yang salah, misalnya dalam penafsiran tentang sifat-sifat surga dan penghuninya. Demikian presentasi yang dapat kita sampaikan dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.